Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan kelas ini ya, karena ada sesuatu hal yang jadi kita harus terlambat ya. Insya Allah 30 menit ya. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih kelas ini ya, untuk mengikuti pelatihan prakerja selama 3 sesi ya. Jadi mulai hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober, kemudian di sesi kedua adalah tanggal 12, dan di sesi ketiga nanti adalah tanggal 14 Oktober ya. Sebelum saya mulai kelas ini ya, perkenalkan saya fasilitator ya, nama saya Rustomo dari LPPK Wahana Taman Indonesia yang akan mendampingi teman-teman selama 3 sesi ya. Baik, saya kenalkan dulu program ini ya. Jadi harapan saya, teman-teman tidak ada kendala dalam mengikuti kelas ini ya. Untuk itu saya share screen dulu untuk materi pembukaan ya. Baik, apakah di layar teman-teman sudah muncul yang namanya pembukaan program prakerja untuk kelas membuat laporan keuangan dengan Excel? Sudah ya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Ya, jadi di sesi pertama ini diawali dengan pembukaan ya. Jadi pembukaan di sini ya, tujuannya teman-teman biar mengenal tentang program ini. Program ini kerjasama antara Kartu Prakerja dengan platform Mau Belajar Apa dan Lembaga Pelatihan Wahana Taman Indonesia. Kelas ini dilaksanakan selama 3 sesi ya teman-teman, mulai tanggal 9 ya, kemudian tanggal 12, dan di sesi ketiga nanti tanggal 14 Oktober 2020 ya. Kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari ya? Yang pertama adalah tentang pengenalan Excel, kemudian fungsi statistik, fungsi logika ya, database, hyperlink, conditional formatting, dan yang terakhir adalah tentang pivot table. Untuk jadwal kelas kita ya, dimulai dari hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, jam 1 ya, seharusnya jam 1 tadi ya, sampai jam 3. Nanti untuk hari pertama ini kita mundur 30 menit ya, jadi jam 13.30 sampai jam 15.30 dengan materi pembukaan, kemudian dilanjut dengan pengenalan Excel, fungsi statistik, dan fungsi logika. Untuk hari kedua atau sesi kedua di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020 ya, di jam yang sama, jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat, kita nanti akan membahas tentang database dan hyperlink. Kemudian di hari ketiga atau di sesi ketiga, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020, jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat, materinya adalah conditional formatting, pivot table, kemudian penutupan, dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi untuk evaluasi dilaksanakan di sesi terakhir setelah penutupan ya. Dan untuk ulasan sama, itu dilaksanakan di sesi terakhir, yaitu setelah materi atau setelah penutupan. Jadi untuk ulasan tidak diberikan atau tidak dilakukan di setiap sesi ya teman-teman, tapi dilaksanakan atau dilakukan di akhir sesi ketiga. Kemudian syarat untuk menerbitkan sertifikat yang pertama adalah teman-teman harus mengikuti Zoom meeting ya selama 3 sesi ini. Tapi kalau ada kepentingan atau sakit atau mungkin kendala jaringan, teman-teman silakan izin terlebih dahulu ya melalui WA Group. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti evaluasi,
di mana evaluasi itu nanti akan kita berikan atau kita laksanakan di akhir sesi ketiga. Ya, nanti linknya akan kita berikan. Di dalam evaluasi itu ada yang namanya kuis dan ulasan untuk lembaga pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah mengisi ulasan di dashboardnya mau belajar apa. Ya, jadi sekali lagi syarat yang ketiga adalah mengisi ulasan di dashboardnya mau belajar apa. Ya, ini syarat untuk menerbitkan sertifikat. Jadi kalau salah satu syarat ini teman-teman tidak mengikuti, otomatis kami ya akan melaporkan sesuai data yang teman-teman ikuti kepada pihak mau belajar apa. Kemudian waktu terbitnya sertifikat ya, jadi sertifikat itu akan terbit di 2 dashboard ya teman-teman. Yang pertama adalah muncul di dashboardnya mau belajar apa. Itu minimal 2 jam setelah peserta mengikuti evaluasi dan memberi ulasan di dashboardnya mau belajar apa. Jadi minimal 2 jam ya, 1-2 jam. Kemudian sertifikat terbit di dashboardnya prakerja itu minimal 3-5 hari kerja ya teman-teman. Terhitung setelah terbit di dashboardnya mau belajar apa. Ya. Ini adalah sertifikat terbit di prakerja. Jadi nanti silakan teman-teman menunggu ya sertifikat ya minimal 3-5 hari kerja setelah sertifikat terbit di dashboardnya mau belajar apa. Jika nanti lebih dari 5 hari kerja sertifikat belum terbit di dashboardnya prakerja, silakan teman-teman follow up Instagramnya @maubelajarapa. Kemudian dipilih fake sertifikat. Silakan ikuti petunjuknya yang ada di situ ya. Mudah-mudahan ya teman-teman tidak ada kendala dalam mengikuti kelas ini ya. Kemudian sertifikat juga terbit sesuai dengan jadwalnya ya. Kemudian jadwal insentif juga akan muncul di dashboardnya prakerja ya. Kemudian tim pengajar saya sendiri ya Pak Rus ya, lahir di Nganjuk 44 tahun yang lalu, bekerja sebagai owner di LPPK Wahana Taman Indonesia sejak tahun 2008. Selain itu juga sebagai asesor LSP TIK di Surabaya tahun 2017. Harapan kami ya, luangkan waktu teman-teman selama 3 sesi ya, tetap semangat. Kemudian silakan sering mencoba ya materi-materi dari kami. Jika nanti ada kendala silakan bertanya ya, kami akan menjawab tentang pertanyaan teman-teman berkaitan dengan materi. Kemudian Anda akan berhasil membuat laporan keuangan ya dengan tujuan dapat meningkatkan skill yang nantinya bagi yang mungkin belum bekerja ya dapat pekerjaan ya, atau mungkin yang sudah bekerja bisa meningkatkan skillnya ya, mungkin dengan mengikuti ini yang mungkin dulunya staf mungkin akan menjadi pengawas dan sebagainya. Itu adalah harapan kami semua. Kemudian ini adalah kontak person kami yang bisa dihubungi, ada di WhatsApp 081 1361 8285 ya. Kemudian ada di Instagram Wahana Taman Kursus dan ada di Facebook Wahana Taman Kursus. Moto kami adalah kami akan sangat bangga jika Anda sukses ya. Itu pengenalan tentang program ini ya. Nanti akan saya lanjutkan ini teman-teman. Cara absensi ya. Jadi mungkin teman-teman ada kendala di absensi ya. Jadi intinya memang untuk absensi ini silakan dilakukan secara mandiri ya teman-teman. Nanti silakan login di dashboardnya mau belajar apa. Saya ingin tanya dulu, yang sudah absen tadi ada nggak di sini, yang ikut di sini? Ada nggak teman-teman yang sudah absen? Bisa klik raise hand. Yang sudah absen? Belum absen semua tadi. Oh, 1 ya. Mbak Dina Nurul sudah, Mbak Fitri sudah ya, Mbak Dori sudah. Yang lainnya belum absen berarti ya tadi. Ismiati sudah. Baik. Jadi kalau
yang sudah saya ucapkan terima kasih ya. Bagi yang belum silahkan nanti bisa melihat share screen dari kami ya, panduan cara absen ya. Tapi jangan bingung masalah absen, nanti akan kami bantu dari admin ya. Jadi akan kami bantu dari admin. Untuk linknya tidak ada ya, linknya absen tidak ada karena itu teman-teman harus login secara individu ya, secara individu. Oke, saya screen aja ya, biar nanti teman-teman lebih memahami. Oke, apakah di layar teman-teman muncul materi tentang teknis absensi webinar LPPK Wahana Tama Indonesia? Jika sudah, silakan klik raise hand atau sudah ya. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan ya. Teknis absensi ya teman-teman, silahkan teman-teman login ya di webnya maubelajarapa.com, kemudian dipilih yang learner ya teman-teman, karena di situ ada dua, ada edukator dan learner ini ya. Jadi dipilih yang learner saja. Setelah dipilih ini ya, silahkan teman-teman masukkan ini ya, akunnya ya. Jadi akun emailnya yang didaftarkan di Mau Belajar Apa ya, silakan dimasukkan, kemudian dimasukkan passwordnya ya. Kalau sudah, silakan diklik masuk atau login ya, silakan diklik masuk atau login. Kalau sudah, nanti akan muncul ya tampilan seperti ini ya. Kebetulan ini yang saya ambil contoh itu atas nama ST Fadilatul Amin Alimin ya. Jadi akunnya Siti ini ya, kita buat contoh di sini ya, sudah muncul di sini. Kalau sudah muncul akunnya masing-masing, silahkan diklik ya teman-teman, silahkan diklik. Setelah diklik, nanti akan muncul ya tampilan seperti ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kelihatan ya ini, akan muncul seperti ini. Di sini ada kelas ya, ada pesanan, ada ulasan dan sertifikat dan sebagainya ya. Ini yang terakhir ada logout. Kalau absen, silakan teman-teman masuk menu kelas ya. Silakan masuk menu kelas. Setelah masuk menu kelas, di sini ada kelas yang akan datang ya. Kemudian kelas yang sedang berjalan ya. Kemudian kelas yang sudah lewat ya. Kelas yang sudah lewat. Jadi pilih salah satu ya, jadi hari ini adalah kelas yang kalau teman-teman absennya hari ini jam 1:44, kita pilih yang kelas yang sedang berjalan ya. Kelas yang sedang berjalan. Jadi ada kelas sedang berjalan, kelas yang akan datang ya, kemudian kelas yang sudah lewat. Kalau kelas lewat ini biasanya sudah mengikuti sesi 1 ya. Kalau sudah dipilih kelas ini ya, kelas yang sedang berjalan ini, silahkan diklik ini, ada ikon masuk kelas ya, silahkan diklik ya. Setelah itu berarti teman-teman sudah melakukan absen ya. Nanti kalau sudah selesai ya teman-teman, nanti bisa dicek di sini ya, bisa dicek di sini ya, apakah sudah absen atau belum. Biasanya nanti akan muncul yang namanya ini teman-teman, tanggal atau nama dulu ya, nama, kemudian email, kemudian tanggalnya ya, tanggal kelasnya hari ini, kemudian muncul check-in dan check-out-nya ya, seperti itu. Jadi kalau nanti ngeceknya itu usahakan setelah sesi terakhir ya, atau sesi berakhir. Jadi misalnya jam 3, silakan dicek nanti di atas jam 3, baru akan muncul ya di situ check-in dan check-out-nya. Seperti itu ya teman-teman.
Baik, sekarang ada pertanyaan nggak ini? Gambarnya, Pak? Oh ya, gambarnya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan di materi yang pertama ya. Oke. Tadi kok saya belum kenalan dengan teman-teman semua ya. Ini teman-teman dari mana saja kalau boleh tahu? Dari mana saja? Oh, Tulungagung ada ya. Tulungagung, Balikpapan, Papua, Ngawi, Pangandaran, Tangsel, Manado. Ya, Jakarta juga ada. Yogyakarta, Lombok. Oke, Aceh juga ada. Luar biasa ya. Berarti ini adalah peserta seluruh Nusantara. Baik, Kediri juga ada. Baik, terima kasih teman-teman ya yang sudah. Oh, saya Jogja, kelahiran Nganjuk, Pak. Oke, berarti sama ya, saya juga Nganjuk ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Akan saya mulai untuk materi yang pertama ya, tentang pengenalan Excel. Oke, saya ingin tanya lagi nih. Teman-teman sudah terbiasa dengan Excel belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Excel yang standar, oh ya. Ya, oke. Sudah. Oke, kebanyakan sudah terbiasa menggunakan Excel ya. Berarti saya tidak perlu menjelaskan dari awal ya. Tapi bagi yang belum bolehlah nanti bisa melihat ya. Tapi bagi yang sudah silakan bisa dilihat, bisa didengarkan ya. Oke. Rumus-rumusnya belum tahu ya, baik. Oke, saya mulai untuk sesi pertama tentang pengenalan Excel ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman menjalankan Excel ya, silahkan teman-teman bisa membukanya ya, menggunakan shortcut atau menggunakan start ya. Ini saya contohkan seperti ini. Saya contohkan dulu. Ya, jadi kalau kita ingin menjalankan Excel ya, kebetulan saya menggunakan Office 2013 ya. Jadi silakan nanti diklik shortcut Excel 2013 ya. Kalau menggunakan Office yang lain boleh menggunakan Office 2010 atau 2007 ya. Atau mungkin 2016 atau 17 boleh, atau 19 juga boleh ya. Oke, kita jalankan, diklik 2 kali ini ya teman-teman. Silakan nanti bisa diklik 2 kali. Kita tunggu sampai muncul tampilan Excel-nya ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti ini. Nah, di sini ya, di sini perlu saya kenalkan ya. Yang pertama adalah judul program. Ini namanya judul program ya. Judul program, setelah itu ada menu ya. Di sini ada file, ada home ya, ada insert, ada text layout, ada formula. Ini namanya adalah menu. Kemudian di bawahnya ya, kalau kita klik misalnya home ini ya, di bawahnya ada yang namanya submenu ya. Ini adalah submenunya atau bagian daripada menu. Kalau satu-satu namanya adalah icon ya. Kemudian ada lagi menu insert ya, saya coba klik menu insert. Insert. Ya. Di sini juga akan muncul submenunya insert ya, nah, seperti ini. Jadi sekali lagi setiap menu ini isinya berbeda-beda. Ya. Selanjutnya adalah kolom ya. Di sini ada kolom A, kolom B ya, kolom C dan seterusnya. Kalau yang ke bawah ini ada angka 1, angka 2 dan seterusnya, namanya adalah baris. Kemudian perpotongan antara kolom dengan baris itu namanya adalah sel ya. Jadi pointer ini ya, ini berada
di sel A1 ya. Ini berada di sel A1. Nah, untuk memindah pointer ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya mouse ya, kalau ada mouse-nya, atau bisa menggunakan yang namanya anak panah di keyboard ya. Bisa anak panah ke kanan ya, atau ke bawah, atau ke kiri ya, atau ke atas ya, seperti ini. Misalnya di sini pointernya, berarti ini berada di sel A5. Kemudian ada lagi yang namanya ring ya. Ring itu kumpulan dari beberapa sel. Contohnya seperti ini ya. Ini dari sel A1 sampai dengan sel A10 atau ring A1 sampai dengan A10. Ada lagi yang seperti ini ya. Ini namanya juga ring A1 sampai dengan I1. Atau seperti ini. Ini adalah A1 sampai dengan D15. Kemudian ya ada lagi yang namanya sheet ya. Di sini ada sheet 1 ya. Kalau saya menambah sheet berikutnya, cukup saya klik tanda plus di bawah ini ya. Saya klik, maka nanti akan muncul sheet kedua ya. Seperti itu cara menambah sheet. Ada lagi yang namanya ini teman-teman, minimize ya. Ini ada tanda strip atau minimize. Ini digunakan untuk menyembunyikan lembar kerja. Jadi lembar kerjanya tersembunyi. Biasanya itu digunakan untuk misalnya ingin menjalankan aplikasi lain. Ya. Jadi aplikasi Excel-nya tadi harus disembunyikan atau di-minimize ya. Kemudian ya kalau ingin menampilkan lagi, nah di sini ada taskbar Excel, diklik ya, kita pilih yang book 1. Nah, kembali lagi. Terus ada lagi yang namanya restore atau maximize ya. Kalau ini saya klik icon ini ya, maka lembar kerjanya sekarang menjadi ukuran kecil ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk menjalankan lebih dari satu aplikasi ya. Jadi menggunakan icon minimize atau restore ini ya. Jadi kalau maximize ini untuk membesarkan lembar kerja ya. Jadi kelihatan full ya atau penuh. Kalau restore itu untuk mengecilkan lembar kerja. Kemudian ada lagi gambar silang atau close, ini digunakan untuk keluar dari program. Ya. Oke, sekarang saya kenalkan tentang ini teman-teman, apa namanya fungsi statistik ya. Untuk materinya nanti akan saya share setelah sesi berakhir ya teman-teman. Jadi fungsi statistik itu digunakan untuk mengerjakan ya soal mulai dari penjumlahan ya atau mencari nilai tertinggi ya atau mencari nilai rata-rata ya atau terendah ya atau mencari jumlah data. Jadi fungsi statistik ini banyak sekali ya. Oke. Jadi yang pertama ada yang namanya min ya teman-teman. Sum ya. Ada lagi min, kemudian ada lagi yang namanya max ya. Terus ada lagi yang namanya count ya, atau konta. Terus average atau average ya. Ini adalah bagian daripada fungsi statistik. Fungsi statistik ini digunakan ya untuk yang pertama yang sum itu digunakan untuk mencari jumlah total ya. Misalnya ada data ya, seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, data ini berapa hasilnya atau jumlahnya ya.
Jadi kalau ingin mencari jumlah total ini menggunakan yang namanya sum, ya, teman-teman bisa mengetik diawali dengan tanda sama dengan sum. Nah, seperti ini. Kemudian disorot ini daerahnya, ya, disorot daerahnya, kemudian diberi tanda tutup kurung, terus di enter. Ini hasilnya, ya. Atau ada lagi dengan cara yang lain, ya, misalnya menggunakan yang namanya ini teman-teman auto sum, ini juga bisa, ya. Jadi kalau ini saya hapus dulu, ya. Kalau menggunakan auto sum ini, ya, silakan diklik ikonnya ini, kemudian daerah mana yang akan dihitung, ya. Jadi di sini otomatis, ya. Nah, otomatis, ya, daerah yang dihitung itu yang ditandai seperti ini, ya. Kalau sudah ditekan enter, nah, ini hasilnya. Itu kalau menggunakan yang namanya auto sum. Kemudian nanti sama kalau min, ya, itu digunakan untuk mencari nilai terendah, ya. Misalnya ada data, ya, seperti ini, ya. Saya ingin mencari nilai terendahnya ini, ya, 1098. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan min, ya. Terus disorot daerahnya, ya. Terus diberi tanda tutup kurung, terus di enter. Nah, ini hasilnya. Jadi nilai terendahnya adalah 8. Kemudian yang ketiga max itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi, ya. Misalnya di sini ada nilai 10, nilai 9, nilai 8, tertingginya berapa? Teman-teman bisa menggunakan sama dengan max, kurung buka, disorot ini daerahnya ini, ya. Terus diberi tanda tutup kurung. Kemudian yang keempat adalah count atau konta, ya. Jadi kalau count itu mencari jumlah data berdasarkan data angka, ya, data numerik. Tapi kalau konta itu biasanya datanya berupa data huruf, ya. Berarti menggunakan data huruf. Contohnya seperti ini. Misalnya ada Joko, Dania, ada Ani, ya. Ini berupa data huruf, ya. Jadi kalau data huruf, teman-teman harus pakai konta sama dengan konta. Jadi datanya berupa data huruf. Kalau sudah di blok ini, ya, blok diberi tanda tutup kurung, terus di enter. Nah, di sini ada 3. Tetapi kalau datanya berupa data angka seperti ini, ya, ini teman-teman harus pakai yang namanya count saja, ya. Kemudian yang terakhir adalah average atau average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata, ya. Jadi rumusnya sama dengan buka, disorot ini daerahnya, ya, terus diberi tanda tutup kurung, terus di enter. Ini nilainya rata-rata adalah 9. Ini adalah fungsi statistik atau materi yang pertama, ya, teman-teman, tentang fungsi statistik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Sebelum saya lanjutkan materi ketiga, ya. Setelah materi ketiga nanti saya lanjutkan ke contoh aplikasi, ya, rumus-rumus di dalam membuat laporan keuangan, ya. Silahkan kalau ada. Oke, kayaknya nggak ada, ya. Baik. Saya lanjutkan materi yang kedua, ya. Materi yang kedua adalah fungsi logika, ya. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Nistiana, ya. Jadi agak diperlambat, baik, ya. Saya ulangi. Kalau angka dan huruf apa bisa dirata? Kalau rata-rata ini untuk ini, ya, untuk angka saja, ya. Ya, untuk rata-rata pakai angka saja, data angka, ya. Oke. Sekarang fungsi logika, ya. Jadi fungsi logika itu digunakan untuk menjawab pertanyaan jika di dalam
pertanyaan itu ada ketentuan atau syaratnya, ya. Ada ketentuan atau syarat. Secara garis besar, fungsi logika itu ada 3. Yang pertama adalah logika tunggal, ya. Logika tunggal, ya. Atau biasa disebut dengan if tunggal. Ya. Kemudian yang kedua adalah logika majemuk. Ya. Majemuk, ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu ada yang namanya logika N atau if N, ya, atau if N. Kalau majemuk ini sama, ya, if majemuk. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya logika OR atau if OR, ya. Jadi sekali lagi secara garis besar fungsi logika ada 4, ya. Ada logika tunggal, ada logika majemuk, ada logika N, ya, dan logika OR atau if OR. Kita bahas yang pertama ini, logika tunggal. Logika tunggal itu digunakan untuk menjawab pertanyaan jika di dalam pertanyaan itu hanya ada satu syarat dan 2 kemungkinan jawaban. Ya. Jadi sekali lagi syaratnya 1, kemungkinan jawabannya ada 2, jawaban benar dan jawaban salah, atau jawaban 1 dan jawaban 2. Nah, rumus umumnya nanti seperti ini, ya. Jadi ditulis sama dengan if huruf buka syarat, koma, jawaban 1 atau jawaban benar, koma, jawaban kedua atau jawaban salah. Terus diberi tutup kurung. Ya. Jadi ini adalah rumus umumnya, ya, untuk fungsi logika tunggal. Jadi syaratnya hanya ada 1, ya. Jawabannya di sini ada 2. Ada jawaban 1, ada jawaban 2. Jadi kalau syarat ini sudah terpenuhi, maka menampilkan jawaban yang pertama. Tapi kalau syarat di sini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang kedua. Ya. Ini logika tunggal atau if tunggal. Nanti akan saya aplikasikan ke dalam contoh laporan, ya. Kemudian yang kedua adalah logika majemuk atau if majemuk, ya. Jadi logika majemuk ini jika terdapat kemungkinan jawaban itu lebih dari 2. Ya. Jadi jawabannya itu ada jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, bahkan sampai jawaban 4. Ya. Itu harus menggunakan logika majemuk. Untuk rumus umumnya sama dengan if, kurung buka, syarat 1, koma, jawaban 1. Koma, ya, if, kurung buka, syarat. Syarat 2, koma, jawaban 2. Koma, jawaban 3. Tutup kurung 2 kali. Jadi pengertiannya di sini, jika syarat pertama terpenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang pertama. Ya, jika syarat kedua terpenuhi, maka menampilkan jawaban yang kedua. Jika syarat pertama tidak terpenuhi atau syarat kedua tidak terpenuhi, maka menampilkan jawaban yang ketiga. Ya, ini menggunakan majemuk. Kemudian yang ketiga adalah if and. Ya. Jadi kalau if and ini, jika syaratnya lebih dari 1
dan ada dua kemungkinan jawaban. Ya, ini menggunakan if and. Untuk rumus umumnya sama dengan if kurung buka n. Ya, jadi ada n-nya di sini. Kemudian dimasukkan syarat pertama. Ya, jadi syaratnya apa? Koma. Syarat kedua. Koma. Syarat titik-titik. Jadi kalau nanti syaratnya itu ada dua, ditulis sampai syarat yang kedua. Kalau syaratnya ada tiga, ya ditulis sampai syarat yang ketiga. Ya. Jadi di sini saya tulis syarat titik-titik. Kemudian tutup kurung, koma, jawaban 1, koma, jawaban 2. Tutup kurung 1 kali. Tutup kurung 2 kali ya teman-teman. Ini ya. Jadi ini ya. Ini if n syarat 1 ya, koma syarat 2, koma syarat titik-titik. Setelah syarat diberi tanda tutup kurung, koma jawaban 1, koma jawaban 2. Terus diberi tanda tutup kurung, maafin 1 kali. Jadi kalau semua syarat ini terpenuhi, ya syarat ini terpenuhi, baik syarat 1 atau syarat 2, maka akan menampilkan jawaban yang pertama atau jawaban benar. Tetapi kalau salah satu syarat atau kedua syarat ini tidak terpenuhi, ya, maka akan menampilkan jawaban yang kedua atau jawaban salah. Ya. Oke, sekarang saya lanjut yang logika OR ya, atau if OR. If OR ini hampir sama dengan if and ya, cuma perbedaannya, kalau if or ini, jika ingin menampilkan jawaban yang pertama, itu bisa syarat 1, atau syarat 2, atau syarat 2-nya itu benar. Ya. Jadi rumus umumnya begini, sama dengan if, kurung buka or, kurung buka syarat 1, koma, syarat 2, koma, syarat titik-titik, tutup kurung. Ya, jadi kalau syaratnya nanti ada 2, ya ditulis sampai syarat kedua. Kalau syaratnya ada 3, ya ditulis sampai syarat ketiga, koma jawaban 1, koma jawaban 2, tutup kurung. Jadi artinya, kalau syarat 1 atau syarat 2 atau syarat 3, ya ini sudah benar atau sudah sesuai, maka akan menampilkan jawaban yang pertama. Tetapi kalau semua syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang kedua atau jawaban salah. Ya. Nah, ini adalah untuk fungsi logika OR. Ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum nanti saya aplikasikan ke dalam sebuah ini teman-teman, apa namanya, contoh laporan ya. Silakan kalau ada. Saya beri waktu. Oh ya, terima kasih Mbak Ayuni ya. Untuk logika N, jika syarat lebih dari 2, ya ada syarat 1, syarat 2, syarat 3, apakah jawabannya juga sampai 3? Oke, baik. Apakah perbedaan penggunaan logika OR dan N? Baik ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk logika N ya, untuk logika N ini ya, teman-teman. Jadi untuk logika N ini ya, itu syaratnya itu bisa lebih dari 1 ya. Ya, nanti saya berikan contohnya ya. Jadi ini bisa lebih dari 1. Ada syarat 1, syarat 2, bahkan syarat 3, bahkan syarat 4 ya. Terus jawabannya ada 2, jawaban 1 dan jawaban 2, ya seperti itu. Jadi jawabannya di sini hanya 2 ya, jawaban 1 dan jawaban 2, atau jawaban benar dan jawaban salah, ya. Itu untuk N. Kalau OR itu hampir sama memang dengan N ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini hanya di sini, ada di OR ini N ya.
Kalau N ini semua syarat harus terpenuhi kalau ingin menampilkan jawaban yang pertama atau jawaban benar. Tapi kalau OR tidak, ya. Jadi untuk menampilkan jawaban satu ini itu syarat satu benar masuk, syarat dua benar masuk, ya, syarat tiga benar masuk, atau semua syarat benar semua bisa menampilkan jawaban yang pertama, ya, seperti itu. Oke, Riyandani, Adam, ya nanti akan saya berikan contohnya, ya. Untuk Mas Korul Maulani, apa fungsi logika OR? Ya, logika OR ini, ya, ini sebenarnya sama dengan N, ya. Perbedaannya, jika ingin menampilkan jawaban yang benar, itu syaratnya tidak semuanya harus betul atau sesuai, ya. Bisa salah satu saja, ya. Bisa salah satu saja, ya. Oke, akan saya aplikasikan ke dalam contoh laporan, ya, teman-teman. Silakan nanti bisa melihat, ya. Oke, apakah di layar teman-teman sudah muncul PT Adiluhur, ya, tentang laporan gaji karyawan? Sudah atau belum, ya? Sudah, ya. Oke, terima kasih Mbak Hilda, ya, Mas Triono, Mbak Ayuni, ya. Oke. Contohnya seperti ini, ya, teman-teman, ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat laporan, ya, nanti silakan diinput, ya, diinput dulu, ya. Misalnya di sini ada tag, ya, ada tag seperti ini, ya. Ini nanti diketik biasa saja, ya, Mbak atau Mas, ya. Jadi diketik atau diinput, ya, biasa, ya. PT Adiluhur Nganjuk, ya. Kemudian di blok dari sini sampai ke sini, ya. Jadi sel A1 sampai dengan C1. Kemudian diklik ini, diklik merger and center. Nah, maka tulisannya akan posisi di tengah. Ya. Sama dengan ini, di blok, diklik merger and center. Sama, ya, ini di blok, kemudian diklik merger and center. Kemudian di sini ada gaji pokok, ya, gaji pokok per hari. Ini ada 200.000. Ya, 200.000-nya ini dipisah, ya, antara gaji pokok per hari dengan 200.000-nya. Nah, ini saya pisah menjadi dua bagian, ya. Gaji pokok per hari sendiri, terus rupiahnya ini sendiri, 200.000-nya. Hanya saja di sini kelihatan menyatu, ya. Kelihatan menyatu, dan di sini ada rupiahnya, ya. Jadi kalau teman-teman ingin menambahi mata uang rupiah, nanti bisa menggunakan ini, menggunakan number ini, ya. Ini, ya, diklik. Kita tunggu. Kemudian dipilih number, ya, terus dipilih accounting. Nah, kemudian simbolnya ini dicari yang rupiah atau Rp Indonesia, ya. Kemudian untuk decimal place-nya ini silakan diisi 0, ya. Jadi angka di belakang desimal itu tidak ada. Jadi kita buat atau kita beri 0. Terus di OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalau ingin membuat garis seperti ini, teman-teman bisa nanti diblok dulu, ya, datanya. Kemudian pilih menu home. Ini ada menu home, ya. Kemudian di sini ada ikon border, ya. Di sini ada ikon border. Silakan diklik, ada panahnya di sini, ya. Diklik. Nah, ini banyak sekali. Ada bottom border, ada top, ya. Terus ada all border, ya. Ada tick box border dan seterusnya. Teman-teman bisa memilih salah satu di sini, ya. Misalnya all border. Berarti semua yang kita blok akan muncul garis bordernya, ya, seperti ini, ya. Atau mungkin dengan cara lain juga bisa, ya. Jadi kita blok dulu, kita pilih ini, ya, border. Bisa pakai yang namanya more border ini, ya, teman-teman. Bisa, ini diklik, maka akan muncul, ya, di sini perintah baru, ya. Dipilih yang namanya border, ya. Kemudian di sini ada stylenya, modelnya, ya.
boleh dipilih salah satu, misalnya ya garis agak tebal ini. Kemudian color atau warnanya boleh dipilih di sini ya teman-teman, misalnya warnanya apa ya. Kemudian kita pilih yang namanya outline. Jadi outline itu garis yang letaknya di luar ya atau di tepi. Kemudian garis ini tegak. Nah, ini garis tegak. Kemudian yang tengah saya klik ini, berarti ini garis yang horizontal. Kemudian diklik OK. Nah, maka akan muncul garis tabelnya seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita mencoba mengisi perhitungan atau rumus di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Jadi ada petunjuknya. Gaji pokok sama dengan hari kerjanya ini ya, dikali gaji pokok per hari. Ya. Kira-kira apa rumusnya di sini? Ada yang mau bantu saya nggak ini? Ini rumusnya apa kira-kira? Sama dengan sum. Ini ya, gaji pokok sama dengan hari kerja kali gaji pokok per hari. Iya, betul Mbak ya, Mbak Ayuni ya. Sama dengan ini ya, C5 boleh, C8 boleh ya, hari kerja ini dikali ya, ini gaji pokok per hari ini ya, C5. Kalau sudah saya enter ini ya. Oh iya, silakan ya, kalau izin sholat monggo. Nah, ini hasilnya 4 juta. Kemudian ini teman-teman nggak perlu ngerjakan satu-satu ya, cukup di copy ya. Jadi rumusnya ini di copy. Copy-nya munculkan ini teman-teman ya, munculkan tanda plus 1 dimensi ya, seperti ini ya. Oh ya Mbak Esti, betul ya. Nah, jadi harus dikunci ya. Jadi ini kalau C5-nya ini nggak dikunci ya, nggak diabsolut, coba kita lihat ya di sini. Set ke bawah ya. Ternyata di sini ada yang tanda strip, ada yang value, ada yang 480 ya, dan seterusnya. Kenapa kok muncul seperti ini? Karena sel C5-nya ini nggak dikunci, katanya Mbak Esi ya. Harus dikunci dulu ya. Oke, saya hapus dulu ya ini ya. Saya ulangi dari awal ya. Jadi sama dengan hari kerjanya ini ya, dikali atau bintang, dikali gaji pokoknya ini, gaji pokok per hari ini ya, kita klik, muncul kan di sini C5. Setelah muncul C5, ini ditekan tombol F4 pada keyboard ya, biar muncul tanda dolarnya atau tanda stringnya ya. Tujuannya sel C5 ini diabsolut atau dikunci ya, biar nggak pindah-pindah untuk gaji pokok per harinya. Jadi biarkan tetap C5. Jadi biar C5 maka harus dikunci atau diabsolut ya. Kalau sudah di enter muncul 4 juta. Kemudian di copy saja, munculkan tanda plus 1 dimensi seperti ini ya. Nah, ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya ini sudah betul ya, dibanding dengan cara yang pertama tadi ya, yang tidak menggunakan kunci ya. Terima kasih ya Mbak Betsy. Oke ya, saya lanjutkan. Sekarang yang kedua ini ya, tunjangan haid. Kita lihat petunjuknya di sini. Tunjangan haid diberikan sebesar 250.000 jika jenis kelaminnya wanita. Jadi yang mendapatkan tunjangan haid sebesar 250.000 ini jika jenis kelaminnya di sini wanita ya. Jadi wanita dapat 250. Wanita dapat 250. Pria kosong. Pria kosong. Wanita 250. Pria kosong ya. Nah, ini teman-teman harus menggunakan rumus ya. Rumusnya apa? Rumusnya apa kira-kira? Iya betul, nah, ini Mbak Esi ini ya luar biasa ya. Jadi pakai rumus logika tunggal ya. Jadi sama dengan if ya
Syaratnya di sini adalah jenis kelamin ya, yaitu D8. Sama dengan diberi tanda petik 2 ya, teman-teman. Diberi tanda petik 2, diketik wanita. Tanda petik 2, koma atau titik koma ya, 250.000, koma 0. Terus diberi tanda tutup kurung. Ya. Jadi di sini ya, jika D8 itu adalah jenis kelamin sama dengan wanita. Karena wanita ini huruf atau data alfanumerik, maka diberi tanda petik 2 ya. Kecuali data numerik. Kalau data numerik tidak perlu diapit tanda petik 2 ya. Jadi jika jenis kelamin sama dengan wanita, koma, mendapatkan 250.000, koma 0 ya. Jadi D8 sama dengan wanita itu disebut syarat ya, atau ketentuannya. Koma 250.000 itu jawaban 1 atau jawaban benar. 0 itu adalah jawaban kedua atau jawaban salah ya. Terus diberi tanda tutup kurung. Kemudian di end. Nah, ini ya, dapat 250.000. Yang kedua di copy saja teman-teman ya, nggak perlu pakai rumus lagi. Nah, ini hasilnya ya. Oke, sekarang yang premi. Nah, premi ya. Premi ya, petunjuknya di sini. Jika hari kerja masuk penuh, ya, jadi masuk penuh ini adalah 24 hari ya, maka diberikan premi 200.000. Kemudian jika tidak masuk 1 hari atau hari kerjanya sama dengan 23 hari, maka diberikan premi 100.000. Ya. Jadi di sini kalau hari kerjanya 24 hari mendapatkan 200.000. Kalau hari kerjanya 23 hari mendapatkan 100.000. Kalau hari kerjanya misalnya 20 hari, dapat berapa? Tidak dapat premi alias 0 ya. Jadi pakai rumus apa di sini teman-teman? Iya betul Mbak Wiwit ya, Mbak Ayu nih ya, betul juga ya. Nah, jadi pakai logika majemuk. Jadi ditulis sama dengan if, ini boleh besar boleh kecil ya. Hari kerja, nah, kita masukkan di sini hari kerjanya sama dengan 24. Koma, kalau 24 dapat 200.000. Koma, if lagi, ya, ini if majemuk ya. Yang kedua adalah hari kerja. Nah, hari kerja yang ini sama dengan 23. Koma, kalau 23 dapat 100.000. Koma, 0. Selain itu dapat 0 ya. Terus diberi tanda tutup kurung 2 kali karena di sini if-nya ada 2 ya. Terus di enter. Nah, ini hasilnya. Dapat 0 karena hari kerjanya hanya 20 hari. Kita copy. Nah, ini hasilnya. Oke. Sekarang yang tunjangan istri ya. Di sini petunjuknya tunjangan istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok jika jenis kelaminnya pria dan statusnya kawin. Ini pakai apa kira-kira? Diberikan 10%. Iya betul, if n ya. If n-nya bagaimana kira-kira? Betul ya, rumusnya pakai if n ya. If n terus apa? If n terus syaratnya apa di sini? Jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya mana? Nah, ini di sini ya, kita masukkan ini selnya sama dengan pria. Nah, kita ketik. Jangan lupa diberi tanda petik 2 ya. Pria. Tanda petik lagi
Jadi tanda petik 2 ini karena di sini huruf ya, atau variabelnya ini adalah alfanumerik, maka diberi tanda petik 2. Ya, syarat kedua, koma, statusnya kawin. Nah, di sini statusnya. Nah, sama dengan, jangan lupa tanda petik, kawin. Tanda petik lagi. Terus, ada lagi nggak syarat yang ketiga? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, langsung diberi tanda tutup kurung. Koma, jawaban satu apa? Atau jawaban benarnya? Di sini mendapatkan 10%. Oh iya, betul ya Mbak Elsie ya. Berarti 10% dikali ini gaji pokoknya ini. Ya. Koma, jawaban 2-nya adalah 0. Tutup kurung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya. Sama dengan if, kurung buka n, kurung buka D8, sama dengan pria, koma, E8 sama dengan kawin, ya. Tutup kurung 10% kali gaji pokok, koma 0. Terus tutup kurung, ya. Kemudian di enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian di copy. Nah, ini hasilnya, ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah jumlah gaji. Jumlah gaji sama dengan gaji pokok ditambah, oh iya, ya. Ya, boleh ya. Ditambah menggunakan tanda plus boleh, atau pakai sum juga boleh, atau menggunakan auto sum juga boleh ya. Betul ya jawabannya teman-teman ya. Boleh pakai plus, boleh pakai sama dengan sum, atau pakai ini juga boleh ya. Diklik aja ini. Klik, kemudian disorot daerahnya dari sini sampai tunjangan istri. Kemudian di enter ya. Nah, ini hasilnya. Ini muncul pagar karena kolomnya tidak cukup. Setelah itu di copy ke bawah. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Itu ya. Kemudian kalau ingin mengformat rupiah ya, caranya di blok ya teman-teman. Kemudian pilih number ini ya, pilih number, klik panahnya, pilih accounting. Nah, kemudian dicari di sini yang rupiah atau RP. Kita cari ke bawah. Terus sampai ada pilihan RP. Nah, ini ya. Untuk decimal place-nya ini kosong saja atau 0 ya. Jadi angka di belakang koma itu tidak ada alias 0. Terus di oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Oke, sudah jadi kan? Ini sudah jadi, tinggal mungkin kalau mau diatur halamannya boleh ya. Kalau ingin mengatur halaman di blok dulu ya teman-teman ya, silakan di blok. Misalnya saya ngebloknya sampai sini ya. Kemudian diklik ini ya, klik menu file. Kalau ngatur halaman di sini ya di page layout ya. Kemudian di sini ada pilihan page setup ya, diklik aja ini pada panahnya. Nah, muncul seperti ini ya, mulai dari page ya, orientasinya apa, potret atau landscape. Potret itu tegak, landscape itu miring. Ya. Kemudian untuk scaling atau skalanya dibuat berapa persen. Ya. Misalnya dibuat standar 100%. Terus paper size-nya, ukuran kertasnya apa? Misalnya saya menggunakan ukuran A4. Ya. Caranya diklik di sini, dipilih ya yang ukuran A4. Nah, ini ada pilihan A4. Kemudian margin ya. Margin itu adalah batas ya, batas atas, batas bawah, batas kiri atau batas kanan ya. Misalnya ini saya buat 1 ya, 1 ya. Terus untuk center out speak-nya ini saya buat yang horizontal. Jadi tengah-tengah secara horizontal. Kalau vertikal berarti tengah-tengah secara vertikal. Ya. Kemudian kalau sudah, coba kita klik print preview. Ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Hanya saja di sini ini tulisannya ini ya terlalu ke tengah ya.
nanti bisa kita atur, kita back lagi nih ya. Kita back. Nah, kita back, kita atur lagi ya yang big setup ini. Kita pilih yang margin, yang vertikalnya kita hilangkan ya checklistnya. Kemudian diklik print preview. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya. Kalau dirasa data ini kurang besar, boleh nanti kita back. Berarti skalanya tadi kita besarkan ini adjust to-nya ini ya. Misalnya 110 ya. Coba diklik print preview. Nah, kalau 110 ternyata di sini mentoknya sampai tunjangan istri ya. Berarti kurang kecil ya. Kita kecilkan lagi. Misalnya 105. Oh, nggak cukup lagi. Kalau nggak cukup, bisa diatur teman-teman. Oh, masalah marginnya ya. Jadi marginnya ini diperkecil aja yang kiri dan yang sebelah kanan. Coba diklik print preview. Nah, ini hasilnya. Ya. Kalau hasilnya seperti ini sudah dirasa bagus ya, sudah pas ya, silakan nanti bisa disimpan ya. Bisa disimpan ya. Jadi setelah diatur halamannya, itu akan muncul ya garis batasnya ini ya. Nah, ini akan muncul ya. Berarti menunjukkan bahwa ini sudah diatur halamannya ya. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan, kita pilih file. Kita pilih file. Kemudian saya pilih yang zip as saja ya. Jadi biar file yang pertama tadi tidak hilang, jadi tetap ada. Kemudian saya simpan di misalnya di dokumen ya, di dokumen. Kemudian saya beri nama di sini ya, fungsi logika dan R tanggal 9 bulan 10 tahun 2020. Ya, kemudian saya pilih save, simpan ya. Kita tunggu. Ya, ini ya sudah muncul di sini ya, fungsi statistik dan logika 9 10 2020. Berarti sudah tersimpan ya. Baik teman-teman, itu materi untuk hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya ya sebelum sesi saya tutup ya. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya dari Mbak Yeti Nuraini. Pak, kenapa yang pertama harus dikunci, tapi yang lainnya nggak dikunci. Ya, ini yang rumus tadi ya, yang gaji tadi ya. Baik ya. Ini ya teman-teman. Jadi untuk mencari gaji pokok ini, kenapa yang sel gaji pokok per hari ini yang 200.000 itu harus dikunci? Gini ya teman-teman, kita ibaratkan. Misalnya teman-teman itu ada di rumah ya, di dalam sebuah kamar. Kalau teman-teman dikunci di dalam kamar, kira-kira teman-teman bisa keluar dari kamar nggak? Nggak bisa kan? Jadi tetap di dalam kamar. Ya. Jadi tujuannya dikunci biar sel yang kita kunci ini, kalau kita copy rumusnya biar tetap selnya. Misalnya di sini ya. Ini letaknya di gaji pokok untuk Anita. Ini ya di F8. Kita lihat di F9. Kan sama, C9 kali C5. Ya. Misalnya yang bawah sendiri. C17 kali C5. Jadi C5-nya itu tetap ya, tetap C5. Karena apa? Ya ini tadi dikunci. Kalau dikunci tadi menekan tombol F4 ya, teman-teman. Menekan tombol F4 di keyboardnya atau menulis saja langsung $C$5 ya, boleh ya. Ini dikunci pakai tombol F4. Oh, if or-nya baik. Ini ya contoh kalau menggunakan if or ya. Oke. Berarti saya tambah aja di sini ya. Misalnya di sini saya tambahkan ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, saya tambahkan. Kalau ingin menambah sel ya, klik kanan, pilih insert.
pilih enter kolom ya, terus di oke. Jadi menambahkan apa namanya, menambahkan baris atau kolom ya. Kalau ini kolom, menambahkan kolom. Nah, misalnya di sini saya masukkan bonus, bonus ya, kok bonus ya. Ini contoh saja, teman-teman bisa nanti ini ya, saya tulis saja petunjuk nomor bonus ya. Bonus diberikan jika jenis kelamin wanita atau pria ya, jenis ini ya. Bonus diberikan jenis kelaminnya wanita atau pria atau status kawin sebesar 100.000. Kelihatan ya. Nah ini ya, ini contoh saja ya teman-teman. Bonus diberikan jika jenis kelaminnya wanita atau pria atau statusnya kawin sebesar 100.000 ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya if or ya. Jadi nanti yang jenis kelaminnya wanita atau mungkin ini saya hapus saja ya biar enggak rancu ya. Jadi wanita atau ini aja wes. Ini ya. Jadi bonus diberikan bagi yang pria jangan ini ya, jangan iri ya. Jadi bonus diberikan jika jenis kelaminnya wanita atau statusnya kawin sebesar 100.000 ya. Jadi ini pakai if or teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini ada dua kemungkinan ya. Jadi wanita atau statusnya kawin. Iya betul, ini Mbak Esti sudah menjawab ya. Oke. Jadi kita pakai if or sama dengan if or. Di sini syarat yang pertama adalah jenis kelaminnya wanita. Kita arahkan di sini sama dengan tanda petik 2 wanita. Koma, syarat yang kedua adalah statusnya kawin. Nah, di sini sama dengan tanda petik kawin. Setelah itu nggak ada lagi syaratnya, diberi tanda tutup kurung ya, koma, dapat berapa? 100.000, koma 0, tutup kurung ya. Jadi kalau jenis kelaminnya wanita atau statusnya kawin, dia dapat 100.000 ya, kita enter. Nah, dia dapat ya, walaupun dia belum kawin tetap dapat dia ya. Karena apa? Karena salah satu syarat terpenuhi, yaitu jenis kelaminnya wanita. Ya, kita copy ke bawah. Nah, ini dapat. Nomor 2 dapat dia. Wanita dan kawin. Nah, tambah dapat dia. Ini pria kok dapat? Ya, karena statusnya kawin. Nah, ya kan? Nomor 4 nggak dapat karena pria. Terus belum kawin. Ya. Seperti itu ya teman-teman, ini contoh ya, contoh untuk penggunaan if or. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Nah, ini Mbak Esti sudah membantu menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Esti. Ada lagi teman-teman? Kayaknya kalau dilihat wajahnya sudah jelas semua ini ya. Ya, nanti kalau belum jelas ya, nah Mbak Dewi sudah jawab jelas ini ya. Jadi yang lainnya mudah-mudahan jelas. Jika nanti teman-teman mau mencoba, nanti akan saya share materinya ya, baik PDF maupun contoh ya, contoh Excelnya nanti akan saya share dan juga video recordnya ya teman-teman.
Kemudian untuk masalah absensi, ya silakan nanti dicoba, ya silakan dilihat. Tapi jangan bingung kalau misalnya masih kendala di absensi. Nanti kami bantu dari sistem admin ya, jadi nggak usah khawatir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran teman-teman ya. So ini ada pertanyaan. Kalau untuk menentukan nilai A atau B untuk nilai sekolah menggunakan logika apa, Pak? Menentukan nilai A atau B. Oh ya, itu kriteria bisa menggunakan logika ya. Jadi kalau nilai A-nya A itu kan ada gridnya berapa sampai berapa ya. Nanti untuk Mas M atau Mbak Y ya ini. MJ itu Mas kalau nggak salah ya. Silakan nanti bisa japri di nomor 081 ya. 13618285 ya. Nah, nanti kita bisa diskusi lagi ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman ya. Salam sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor saya 08113618285. Saya tulis saja ya teman-teman. Nomor admin ya. Oke, sudah saya tulis ya. Oke.